Pernah nggak sih ngerasa waktu malam hari kamu tuh kayak hilang gitu aja? Kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal bedah ceritanya Ninda Fair yang sukses mengubah malam-malamnya yang capek jadi waktu yang lebih berarti. Dan kita cari tahu gimana caranya kita bisa lakuin hal yang sama. Coba deh bayangin, pulang kerja, capek, niatnya istirahat sebentar, duduk, buka HP, tahu-tahu udah larut malam aja. Waktu berharga kamu seolah-olah lenyap ditelan sama rasa lelah dan scrolling yang nggak ada habisnya. Familiar banget kan? Kutipan ini rasanya ngena banget ya. Kita tuh seakan-akan kejebak di siklus yang sama terus-terusan. Kerja, terus sisa waktu yang ada cuma dipakai buat siap-siap kerja lagi besoknya. Waktu buat diri sendiri jadi kayak jeda iklan doang, bukan bagian penting dari hidup kita. Jadi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Masalah utamanya itu ada di satu jebakan yang namanya autopilot. Gini, setelah seharian mikir dan ambil banyak keputusan di kantor, otak kita tuh lelah. Jadi, secara otomatis dia bakal cari jalan yang paling gampang begitu kita sampai rumah. Nah, ini dia yang namanya mode autopilot. Ini tuh cara otak kita buat hemat energi. Masalahnya, jalan paling gampang ini seringnya cuma ngebawa kita ke sofa dan HP. Akhirnya kita malah kejebak di siklus yang bukannya ngasih energi, malah nyedot sisa-sisa tenaga kita. Oke, terus gimana caranya kita ambil alih kendali lagi? Kebiasaan pertama adalah dengan sengaja menciptakan sebuah transisi. Intinya, kita ubah tujuan pertama kita pas sampai di rumah. Ini tuh kayak ngasih sinyal yang jelas ke otak, oke, mode kerja selesai, sekarang waktunya me time. Coba deh lihat, perubahannya sesimpel ini. Jalur autopilot itu kan, sampai rumah, langsung ke sofa, buka HP. Hasilnya, 2 jam hilang sia-sia. Nah, jalur yang baru, sampai rumah, langsung ke kamar mandi. Mandi dan ganti baju. Tindakan sederhana ini tuh beneran bisa misahin urusan kerjaan secara fisik dan mental. Dan nyiapin kita buat waktu pribadi. Nah, buat kamu yang kerja dari rumah, tantangannya beda lagi nih, karena nggak ada batasan fisik antara kantor dan rumah. Solusinya, ciptain ritual transisi kamu sendiri. Begitu laptop ditutup, coba deh jalan kaki santai keluar rumah sebentar. Ini penting banget buat bikin batasan yang jelas dan ngasih sinyal ke otak. Kerjaan udah beres, sekarang waktunya buat diri sendiri. Oke, setelah kita berhasil ciptain ruang mental buat diri kita, langkah selanjutnya adalah ngasih arah ke waktu kita itu. Nah, ini membawa kita ke dua kebiasaan berikutnya yang intinya adalah soal niat dan fokus. Kekuatan dari kebiasaan kedua ini ada di angka ini. 1. Ya, betul. Jangan coba-coba mau ngerjain 10 hal sekaligus. Cukup pilih satu hal aja yang pengen kamu capai malam ini. 1. Satu hal ini nggak perlu yang muluk-muluk kok. Bisa sesederhana baca buku beberapa halaman, telepon orang tua, atau mungkin lanjutin kursus online yang udah lama nggak disentuh. Tujuannya cuma satu, ngasih arah buat malam kamu. Biar nggak cuma pasif, tapi jadi waktu yang aktif dan disengaja. Dan ini dia, kebiasaan yang mungkin paling susah, tapi hasilnya paling dahsyat. Setelah kamu nentuin satu hal yang mau dikerjain, singkirkan HP kamu. Bukan cuma di silence ya, tapi beneran taruh di ruangan lain. Cara ini ampuh banget buat ngilangin godaan terbesar dan bikin kamu benar-benar fokus dan hadir di momen itu. Oke, transisi udah, fokus juga udah. Tapi biasanya ada pencuri energi lain yang suka nyelip. Tugas-tugas kecil yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, sekarang kita jinakan mereka. Ninda punya istilah bagus buat ini. Bom-bom kecil. Ini tuh tugas-tugas remeh tapi penting yang suka muncul tiba-tiba. Balas chat grup sekolah anak, ingat mesti bayar tagihan, siapin ini itu buat besok. Nah, kalau nggak diatur, bom ini bisa meledak kapan aja dan hancurin fokus kita. Kuncinya, jangan langsung dikerjain. Begitu ada bom kecil muncul, langsung catat di satu tempat, entah itu di buku catatan atau aplikasi. Terus, tentuin satu waktu khusus setiap minggu, misalnya hari Sabtu pagi, buat beresin semua tugas kecil ini sekaligus. Dengan begini, malam kamu tetap jadi milikmu, bebas dari ledakan-ledakan kecil yang ganggu. Kita udah bahas banyak strategi buat ngatur waktu dan fokus. Tapi ada satu fondasi yang menopang itu semua. Kebiasaan terakhir ini bakal ngebongkar dari mana sebenarnya sumber energi kita berasal. Coba deh, kita intip data tidur pribadinya Ninda. Dia ngerasa tidurnya cukup, tapi data bilang sebaliknya. Deep sleep-nya rendah, sementara tingkat stres dan detak jantung istirahatnya tetap tinggi. Artinya apa? Walaupun matanya merem, tubuhnya tuh nggak pernah benar-benar istirahat dan pulih. Nah, disinilah letak kesalahpahaman terbesar kita. Kita sering mikir, aku kurang niat aja nih. Padahal produktivitas yang sesungguhnya itu bukan datang dari niat atau willpower. Produktivitas itu datang dari energi. Dan energi cuma bisa kita dapat dari istirahat yang benar-benar berkualitas.
Lalu gimana caranya biar bisa istirahat berkualitas? Gampang kok. Coba deh bikin rutinitas simple sebelum tidur. Redupin lampu, baca buku fisik, ngobrol ringan sama keluarga. Dan yang paling penting, jauhi semua jenis layar. Ini adalah sinyal buat tubuh kita kalau sudah waktunya untuk benar-benar istirahat. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Memperbaiki malam kamu itu nggak dimulai jam 6 sore pas pulang kerja. Tapi dimulainya dari cara kamu istirahat di malam sebelumnya. Kalau tubuh kita pulih dengan benar, kita baru bisa menjalani hidup dengan benar. Nah, setelah semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Kamu nggak perlu mengubah semuanya sekaligus kok. Cukup pilih satu aja. Apa satu kebiasaan kecil yang bakal kamu mulai malam ini juga buat mengambil kembali waktu malammu?